Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang PTKIN 2020. Semoga masih tetap semangat untuk berjuang demi kampus impian. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui Instagram. Nah, sebagai catatan bahwa informasi yang saya berikan ini berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman saya beberapa tahun tentang UMPTKIN. Jika ada jawaban yang berbeda maupun terbaru dari panitia, maka silahkan ikutin jawaban dari panitia tersebut karena bisa saja peraturan setiap tahun itu berubah-ubah. Saya juga mohon maaf bahwa tidak semua pertanyaan yang masuk dapat saya jawab, hanya ada pertanyaan tertentu yang saya jawab. Oke, langsung aja. Dari yang pertama tentang jurusan ataupun prodi di UMPTKIN. Jadi UMPTKIN itu adalah singkatan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Secara umum jalur masuk ini berbasis ujian tulis. Nah, jurusan yang ada di UMPTKIN itu kebanyakan memang jurusan keislaman dan juga keguruan. Tetapi ada beberapa prodi IPA ataupun prodi umum yang ada di UMPTKIN, khususnya di UIN, meskipun jumlahnya terbatas, hanya ada di kampus-kampus ataupun UIN tertentu. Misalnya, ambil contoh di UIN Makassar, itu ada jurusan Teknik Informatika di UMPTKIN, kemudian juga ada jurusan Kesehatan Masyarakat di UMPTKIN. Kalian harus sadar bahwa tidak semua jurusan ada di UMPTKIN. Karena untuk UIN sendiri, UIN itu bisa ada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Jadi tidak semua jurusan ada di UMPTKIN, khususnya untuk UIN ya. Karena untuk IAIN dan STAIN tidak ada SBMPTN dan SNMPTN. Jadi khusus untuk UIN itu ada jalur SNMPTN dan SBMPTN ataupun Mandiri. Sehingga apabila ada jurusan yang mungkin tidak ada di UMPTKIN, maka kemungkinan ada di jalur lain seperti SNMPTN maupun SBMPTN atau juga Mandiri, ataupun juga jurusan tersebut memang tidak ada di kampusnya. Jadi sebaiknya kalian cek dulu jurusan yang kalian mau itu jurusan apa, kemudian kalian sesuaikan dengan jalur masuknya. Kalau kalian misalnya mau ambil kedokteran, maka tidak bisa lewat UMPTKIN karena kedokteran lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan juga Mandiri, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek di websitenya umptkn.ac.id. Kemudian kalian pilih menu prodi. Di sana sudah ada prodi-prodi apa saja yang sudah bisa dipilih di UMPTKIN. Jadi selain prodi tersebut tidak bisa di UMPTKIN. Jadi kebanyakan jurusan di UMPTKIN itu adalah jurusan IPS. Nah, untuk jurusan IPA ada, tapi tidak sebanyak jurusan IPS-nya. Misalnya kalian dari jurusan IPA tetapi berminat mengambil jurusan IPS, ya nggak masalah dan itu diperbolehkan. Tetapi nanti kalian tesnya juga IPS ataupun sesuai dengan jurusan kalian. Sehingga yang menentukan kalian nanti dapat IPA ataupun IPS itu bukan jurusan SMA, tetapi jurusan kuliah yang akan diambil. Kalau kalian mengambil jurusan kuliah IPS, maka tesnya juga IPS, meskipun kalian berasal dari SMA IPA misalnya gitu. Nah, untuk prodi ilmu falak itu kebanyakan masuk MPTKIN IPS. Tapi khusus UIN Surabaya ataupun UIN Sunan Ampel, ilmu falak ini masuk UMPTKIN IPA. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek lagi di websitenya juga. Di sana ada daftar jurusan sekaligus keterangan IPA maupun IPS-nya. Jadi kalau nanti kalian IPA, maka ya nanti tesnya akan IPA. Jika di sana tertulis IPS, maka juga tesnya akan IPS. Seperti itu. Jadi sekali lagi yang menentukan IPA atau IPS itu adalah jurusan kuliahnya, bukan jurusan saat SMA. Bukan seperti itu. Bukan jurusan SMA, tapi jurusan kuliahnya. Jadi lintas jurusan ya menyesuaikan dengan jurusan kuliahnya. Seperti itu. Kemudian untuk pilihan yang bisa diambil itu maksimal 3. Kalian bebas memilih 3 kampus, masing-masing satu jurusan, ataupun satu jurusan tapi satu kampus bisa, satu jurusan 2 kampus bisa, satu jurusan
3 kampus atau 3 jurusan satu kampus bebas, yang penting totalnya adalah 3 gitu. Kalian bisa campur maupun sama gitu, sama jurusannya sama beda kampus, ataupun beda kampus tapi jurusannya sama, itu juga gak apa-apa, yang penting maksimal adalah 3 seperti itu. Untuk urutan prodi, kalian cukup nggak usah bingung, kalian pilih prodi yang kalian paling kalian suka, ditaruh pilihan pertama. Jadi pilihan pertama itu adalah prodi yang benar-benar kalian inginkan. Karena apa? Karena yang akan diseleksi duluan adalah pilihan pertama. Jadi pastikan pilihan pertama kalian sudah sesuai dengan keinginan kalian gitu. Karena jika nanti pilihan pertama ini sudah lolos, maka kalian tidak akan diseleksi lagi pilihan kedua, ketiga. Kalian akan cukup lolos di pilihan pertama saja. Nah, tapi kalau misal pilihan pertamanya tidak lolos, maka kemungkinan akan diseleksi di pilihan kedua maupun ketiga. Oleh karena itu, ada yang juga lolos di pilihan kedua ataupun ketiga. Tapi ada juga yang tetap tidak lolos semuanya. Itu berarti tidak lolos UMPTKIN, seperti itu. Jadi per 27 Mei 2020 ini belum ada informasi tentang pergantian sistem ujian. Berarti kalau begitu ujiannya tetap berbasis komputer dengan datang ke kampus ataupun tempat tes yang sudah dipilih. Nah, adapun survei yang dibuat di pendaftaran itu hanya sebatas data panitia. Jadi panitia mungkin mencari informasi tentang kondisi kalian. Jadi panitia mungkin mempertimbangkan opsi ujian online meskipun itu belum diputuskan, tetapi menjadi semacam dasar ataupun gambaran tentang kondisi calon UMPTKIN, calon peserta UMPTKIN. Jadi belum tentu ujian online. Sejauh ini jika tidak ada perubahan maka tetap berbasis komputer dengan datang ke tempat tes yang kalian pilih. Nah, apabila nanti ada perubahan akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia tentunya. Oke. Nah, untuk tempat tesnya kalian bisa memilih tempat tes yang terdekat dengan rumah kalian. Misalnya rumahnya di Jakarta tetapi ingin kuliah di UIN Surabaya, maka bisa tes di Jakarta saja tanpa harus datang ke Surabaya, seperti itu. Jadi kalian bebas memilih tempat tes yang terdekat, tidak harus yang kalian pilih jurusannya, yang penting terdekat dengan rumah kalian bisa kalian pilih. Meskipun kalian tidak memilih jurusan di situ ya, itu nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa. Kemudian tentang KIP kuliah. Jadi begini, untuk kampus Islam negeri seperti UIN, IAIN, dan STAIN itu di bawah naungan Kemenak. Sedangkan untuk websitenya kipkuliah.kemdikbud itu adalah diperuntukkan untuk kampus yang berada di naungan Kemdikbud, sehingga pendaftarannya berbeda. Jika kalian buka websitenya kipkuliah.kemdikbud.go.id, maka di sana tidak ada daftar perguruan tinggi UIN. Meskipun UIN sendiri bisa SNMPTN dan SBMPTN, tetapi untuk KIP kuliahnya itu tidak melalui Kemdikbud. Jadi pendaftaran KIP kuliahnya nanti akan diinfokan biasanya ya setelah diterima menjadi mahasiswa. Sehingga ketika kalian dinyatakan lulus menjadi mahasiswa baru, misalnya lulus UMPTKIN, maka saat itulah rajin-rajinlah mencari informasi tentang KIP kuliah itu sendiri. Jangan sampai telat. Kalian harus cek websitenya secara berkala, cek terus websitenya kampus, ataupun follow media sosialnya kampus agar tidak ketinggalan. Kalian harus aktif, tidak boleh pasif. Jika pasif maka konsekuensinya kalian bisa ketinggalan informasi. Jadi jangan bergantung informasi pada pihak sekolah, tetapi kalian harus mandiri mencari informasi melalui berbagai sumber, yakni media sosial kampus maupun juga website kampus. Ataupun juga bisa tanya langsung ke pihak kampus yang menerimamu, seperti itu. Nah, karena kebanyakan pendaftarannya setelah menjadi mahasiswa baru, maka semua peserta UMPTKIN wajib membayar 200.000. Jadi tidak ada yang pendaftarannya gratis di UMPTKIN. Kemudian tentang SBMPTN dan UMPTKIN. Jadi begini, kalian bisa ikut keduanya, dan itu diperbolehkan dan tidak masalah menurut saya. Justru itu ada sebuah istilahnya kesempatan kedua ataupun sebagai cadangan. Misalnya tidak lolos UMPTKIN tapi ada cadangan di SBMPTN,
ataupun kalian tidak lulus SBMPTN tetapi ada kemungkinan lulus UMPTKN, atau bisa saja lulus keduanya ataupun juga bisa tidak lulus keduanya. Tetapi jika misalnya nanti lulus keduanya, kalian tetap bisa milih kok, gak apa-apa, kalian bisa memilih salah satu kalau lulus keduanya. Kalau misalnya lolosnya salah satu terus juga nggak minat, nanti masih ada jalur mandiri. Jadi jalur mandiri itu ada biasanya jalur terakhir. Tetapi untuk jalur mandiri sendiri, pendaftaran tiap kampus berbeda-beda. Kalian harus cek di website maupun media sosialnya kampus agar bisa memperkirakan apakah pendaftarannya masih dibuka, pendaftaran jalur mandiri dibuka saat pengumuman. Jangan sampai sudah pengumuman UMPTKN dan pengumuman SBMPTN tetapi pendaftaran jalur mandiri sudah ditutup gitu. Jangan sampai, sehingga pastikan kalian cek selalu jadwal pendaftaran mandiri kampus yang kalian incar, apakah setelah pengumuman SBMPTN maupun UMPTKN itu masih dibuka gitu. Misalnya pengumumannya itu bulan oke. Jadi andaikan nanti kalian tidak lolos, masih ada kesempatan jalur mandiri yang masih dibuka gitu. Tapi pastikan lagi jadwalnya apakah masih dibuka atau tidak. Jika sudah ditutup, maka sebaiknya kalian juga bisa daftar ketiganya gitu. Jalur SBMPTN, UMPTKN dan mandiri sebagai cadangan. Kalau pendaftaran jalur mandirinya sudah ditutup sebelum pengumuman, karena kan belum ada pengumuman kepastian, maka kalian sebaiknya ikut mandiri juga untuk cadangan juga, daripada nanti setelah pengumuman tapi mandirinya sudah ditutup. Nah, untuk UIN itu memang bisa SBMPTN, bisa UMPTKN, tetapi jurusannya beda gitu. Jadi gini, di UIN itu kan seperti di awal tadi bahwa jurusan yang keagamaan itu ada di UMPTKN. Kebanyakan jurusan keagamaan ada di UMPTKN. Sedangkan untuk jurusan umum ataupun jurusan yang berbau murni itu di jalur SNMPTN, SBMPTN dan juga mandiri. Sehingga ketika kalian ikut SBMPTN dan UMPTKN, maka saya pastikan jurusannya tidak sama. Jurusan UMPTKN maupun jurusan SBMPTN-nya pasti berbeda. Sedangkan jurusan adapun kalau jalur mandiri itu bisa semua jurusan. Tetapi untuk SBMPTN maupun UMPTKN pasti jurusannya berbeda. Misalnya manajemen. Kalau SBMPTN itu bisa ada manajemen murni, manajemen aja. Tetapi kalau UMPTKN itu biasanya manajemennya adalah manajemen pendidikan Islam, manajemen dakwah, manajemen keuangan syariah, manajemen bisnis syariah. Jadi beda dengan manajemen yang ada di SBMPTN itu. Untuk jadwal pendaftaran dan pembayaran itu maksimal 30 Juni. Jadi kalian misalnya daftarnya 1 Juni tetapi bayarnya besok tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 itu boleh. Jadi pembayaran terakhir itu tanggal 30 Juni. Dan kalian tidak harus bayar saat itu juga. Yang penting tidak lebih dari 30 Juni. Seperti itu. Kalian cukup daftar sekali dan simpan nomor SIM dan PIN kalian. Nah, kenapa tahun ini tidak ada campuran ataupun IPC? Jadi IPC itu mungkin yang belum tahu, IPC itu adalah campuran IPA dan IPS, bukan lintas jurusan tetapi menggabungkan jurusan IPA dan IPS. Misalnya seperti jurusan pendidikan biologi dan juga hukum keluarga Islam. Pendidikan biologi IPA, hukum keluarga Islam IPS. Ini itu digabungkan masuk IPC, tetapi tahun ini tidak ada pun tidak diperbolehkan IPC. Nah, kalau ditanya alasan, saya sendiri menduga ataupun memprediksi alasannya adalah untuk efisiensi waktu ujian, karena tahun ini tuh full komputer, tidak seperti tahun lalu yang masih ada kertas. Sehingga karena komputernya terbatas, maka ya mau tidak mau kalau ada IPC kan otomatis ujiannya 2 kali, mengerjakan IPA dan IPS, maka cukup makan banyak kuota juga, kalau makan waktu dan juga kuota tempat tes juga. Maka panitia memutuskan tahun ini prediksi saya ataupun perkiraan saya. Jadi panitia berdasarkan alasan itu, panitia hanya menawarkan IPA ataupun IPS. Kalian harus memilih salah satu. Kalau kalian IPA, bisa kok milih IPS tapi IPS semua, ataupun tetap IPA ya IPA semua, atau IPS semua. Jadi tidak bisa campur.
Apakah pendaftaran UMPTKN bisa diikuti jika tidak punya akun LTMPT? Sangat bisa, karena pendaftaran UMPTKN ini tidak ada kaitannya dengan akun LTMPT. Akun LTMPT itu diperuntukkan untuk jalur senam PTN, SBMPTN, SBM. Nah, ya itu. Jadi karena akun LTMPT itu diperuntukkan untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN, tidak untuk UMPTKN. Jadi kalau kalian ingin mendaftar UMPTKN, maka langsung buka websitenya umptkn.ac.id. Di sana kalian bisa daftar, kemudian dapat nomor SIP dan PIN, kalian simpan, kalian melakukan pembayaran, kemudian login lagi untuk memilih jurusan dan tempat tes, kemudian cetak kartu ujian pada bulan Juli, kemudian tes gitu. Jadi tidak ada akun LTMPT di UMPTKN. Nah, untuk bagaimana tentang piagam penghargaan? Jadi ada beberapa jenis jalur masuk kampus. Salah satunya ini UMPTKN. Kalau piagam penghargaan ataupun sertifikat itu akan sangat berguna untuk jalur seperti SPAN-PTKN, SNMPTN maupun Mandiri Prestasi. Sedangkan untuk SBMPTN maupun UMPTKN itu tidak mengacu pada piagam penghargaan yang kamu punya. Jadi nilainya ataupun lulus tidaknya itu bergantung pada kemampuan kalian dalam mengerjakan soal UMPTKN maupun soal SBMPTN. Nah, untuk peluangnya, berapa sih peluang yang diterima dan berapa persen peluangnya, itu sebenarnya tergantung pada kuota dan kalau ditanya berapa persen peluangnya, maka saya tidak bisa menjawab dengan pasti karena itu tergantung dengan kuota maupun jumlah pendaftar. Sedangkan jumlah pendaftarnya juga tidak diumumkan, maka hanya bisa melihat berdasarkan kuota yang akan diterima. Misalnya, kuotanya adalah 64 dan andaikan yang daftar misalnya 1000, maka 64 orang dengan nilai tertinggi yang akan lolos UMPTKN di jurusan itu. Misalnya kuota pendidikan matematika ada 64, sedangkan yang daftar misalnya yang daftar sekitar 1000, maka orang yang 64 orang dengan nilai tertinggi yang akan lolos gitu. Jadi sainganmu adalah orang yang memilih jurusan dan kampus sama denganmu, itu menjadi sainganmu karena itu akan diseleksi di situ. Jadi kalau ada temanmu yang ambil jurusan yang sama denganmu dan kampusnya juga sama gitu. Kalau jurusannya sama tapi kampusnya beda, berarti bukan saingan. Tetapi kalau kampus dan jurusannya sama, berarti itu saingan. Andaikan pilihan pertama ini tidak lolos, maka ada kemungkinan akan diseleksi di pilihan kedua maupun pilihan ketiga. Ya, balik lagi bahwa kalian harus menempatkan pilihan pertama yang paling prioritas kalian. Jadi prodi dan kampus yang paling kalian inginkan taruh di pilihan pertama. Banyak yang menanyakan apa saja sih soal UMPTKN itu. Jadi panitia itu memberikan semacam garis besar tentang materi tes. Jadi panitia memberikan garis besar tentang materi tes yang akan diujikan di UMPTKN. Ada tes kemampuan dasar, kemudian bahasa, wawasan keislaman, IPA ataupun IPS. Jadi nanti kalau kalian UMPTKN IPA, maka dapatnya kemampuan dasar, bahasa, IPA, dan wawasan keislaman. Kalau IPS, maka dapatnya kemampuan dasar, bahasa, dan juga wawasan keislaman, dan juga IPS. Jadi salah satu antara IPA ataupun IPS, tidak keduanya, salah satu saja. Nah, untuk materi per bidang itu ada kemampuan dasar, ada verbal maupun kuantitatif, kemudian juga bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian juga IPA matematika dasar, IPA terpadu, kemudian IPS matematika dasar dan IPS terpadu, kemudian wawasan keislaman, ada sejarah, fikih, akidah, akhlak. Dan saran saya kalian juga perlu sebagai cadangan atau persiapan belajar menghafal Al-Quran hadis, karena tahun lalu ada pelajaran tentang Al-Quran hadis itu sendiri. Jadi sekali lagi, kalau kalian misalnya dapat UMPTKN IPA, maka tidak ada soal IPS, tapi tetap ada soal kemampuan dasar, bahasa, wawasan keislaman, itu tetap ada. Tapi kalau kalian sama halnya juga kalian UMPTKN IPS, maka kalian tidak mendapatkan soal IPA tapi mendapatkan soal IPS ditambah kemampuan dasar, bahasa, dan wawasan keislaman. Seperti itu.
Nah, bagi kalian yang bingung mencari soal yang ada pembahasan maupun juga materi, maka kalian bisa membeli ataupun memesan buku UMPTKIN. Karena di buku ini ada soal, pembahasan, materi dari tahun ke tahun. Jadi dari soal tahun lalu itu ada pembahasannya juga. Kalian akan lebih terbiasa berlatih soal, dan kalian tidak hanya berlatih soal, kalian juga akan dapat bonus grup UMPTKIN yang sudah berpengalaman banyak sekali. Alhamdulillah dari tahun lalu itu banyak yang lolos UMPTKN. Sebaiknya segera melakukan pemesanan karena waktu UMPTKN ini juga semakin dekat, semakin mepet, dan stok bukunya juga terbatas gitu. Nah, sebagai buktinya banyak dari yang membeli buku UMPTKN ini yang berhasil lolos UMPTKIN. Saya sendiri merasa bersyukur juga dan juga bahagia mendengarkan kabar mereka lolos di kampus yang mereka pilih. Memang tidak semua lolos, ada juga yang tidak lolos karena itu tergantung pada siswanya sendiri atau pesertanya, dan juga tergantung pada jurusan maupun kampusnya, karena tentunya tingkat persaingan setiap kampus maupun jurusan itu berbeda-beda, sehingga buku ini memang tidak menjamin untuk lolos, tapi insya Allah sangat membantu persiapan UMPTKIN 2020. Jangan lupa untuk share maupun tag mention teman kalian para pejuang UMPTKIN agar mereka mendapatkan informasi yang bermanfaat dan tidak gagal paham lagi. Oke. Semoga kalian juga bisa lolos UMPTKIN 2020 ini. Amin. UMPTKIN semakin dekat, oleh karena itu yuk segera persiapan, dan semoga semakin matang persiapan, semakin besar peluang lolos UMPTKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.